Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita mau ngobrolin topik yang sering banget jadi bahan curhatan. Kesendirian. Hehe, siapa di sini yang lagi merasa sendirian? Jangan buru-buru baper ya, karena hari ini kita akan bahas betapa kesendirian itu juga nikmat loh. Kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang benar. Nggak percaya? Yuk, dengerin sampai akhir kajian ini. Kita tahu di zaman sekarang, hidup sendiri, apalagi belum menikah, kadang dianggap sebagai masalah besar. Apalagi kalau ketemu keluarga atau teman yang mulai kasih kode-kode halus. Kapan nikah? Atau yang lebih canggih, udah ada calon belum? Nah, daripada bingung atau galau dengerin pertanyaan-pertanyaan itu, lebih baik kita bahas nikmat dalam kesendirian. Mengapa kita harus bersyukur dalam kesendirian? Siapa tahu, setelah ini kamu malah bilang, wah, enak juga ya hidup sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka zawjatan salihatan, taqarru biha aini, wa taqarru bi ainuha. Ya Allah, aku memohon kepadamu pasangan yang saleh atau salehah yang dapat menyejukkan mataku dan aku pun dapat menyejukkan matanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Doa ini memohon agar Allah memberikan jodoh yang baik dan dapat menjadi penyejuk hati, serta membangun rumah tangga yang diberkahi dan harmonis. Yang pertama nih, kita harus tahu bahwa kesendirian itu sebenarnya waktu terbaik untuk lebih dekat dengan Allah. Kok bisa? Ya, bayangin aja. Pas kamu sendiri, kamu punya lebih banyak waktu buat introspeksi, buat merenung, buat memperbaiki diri, dan pastinya buat memperkuat hubungan dengan Allah. Coba pikir, kalau kita terlalu sibuk dengan hubungan-hubungan sosial, kadang lupa buat menyisihkan waktu untuk Allah kan? Nah, di saat sendiri, kamu bisa fokus ke ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Jadi, mumpung masih single atau lagi sendiri, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Kesendirian itu bukan alasan untuk galau, tapi kesempatan untuk memperdalam iman. Nah, ini bagian yang seru banget. Kalau lagi sendiri, kamu sadar nggak sih hidupmu bebas dari drama? Nggak perlu pusing-pusing mikirin konflik sama pasangan. Nggak ada yang bikin kamu baper gara-gara chat nggak dibalas. Dan yang paling penting, nggak ada yang minta jemput atau antar tiap hari. Hehe. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Segala urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Jika ia tertimpa kesusahan, maka ia bersabar." Jadi, kalau kamu lagi sendiri, coba deh syukuri kebebasanmu. Mau pergi kapan aja? Boleh. Mau makan apa aja? Silakan. Nggak perlu minta izin. Nggak perlu ribut-ribut soal jadwal. Itu nikmat yang kadang nggak kita sadari. Jangan sampai kamu sibuk ngeluh soal kesendirian, tapi lupa nikmatnya. Eits, jangan salah. Kesendirian itu bukan hukuman, tapi waktu untuk persiapan. Kita seringkali terlalu fokus pada kapan kita akan punya pasangan, tanpa sadar bahwa mungkin kita belum siap. Ya, siapa tahu Allah masih ingin kita upgrade diri dulu. Biar nanti pas waktunya datang, kita sudah siap jadi pasangan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan." Jadi anggap aja masa kesendirian ini sebagai training dari Allah. Ini waktu yang pas untuk memperbaiki karakter, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperdalam ilmu agama. Jadi nanti pas waktu yang tepat datang, kamu bukan hanya siap menikah, tapi siap menjadi pasangan yang bisa saling mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang, siapa yang bilang kalau kesendirian itu bikin hidupmu mandek? Oh, nggak sama sekali. Justru di masa-masa sendiri ini, kamu punya lebih banyak kesempatan untuk fokus menggapai cita-cita.
Mau sekolah lagi, naik karir, atau mengembangkan hobi, semuanya lebih mudah tanpa distraksi. Kadang, kesibukan dunia pacaran atau terlalu fokus cari pasangan bisa menghambat pencapaian kita. Iya nggak? Nanti-nanti ternyata malah banyak yang tersendat. Jadi mumpung masih sendiri, coba deh maksimalkan potensi diri. Anggap ini kesempatan untuk investasi waktu buat masa depan. Rasulullah SAW bersabda, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Nah, jangan sampai kita terlalu sibuk ngejar-ngejar pasangan sampai lupa memanfaatkan waktu buat level up diri sendiri. Nah, yang terakhir ini nih, yang sering bikin kita kejebak stres. Kita terlalu ngebet mikirin kapan jodoh datang. Santai aja teman-teman, jodoh itu urusan Allah, bukan target deadline yang harus kita buru-buru kejar. Kadang, kita terlalu sibuk menunggu jodoh datang, sampai lupa bersyukur atas nikmat kesendirian yang sedang kita jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Sedangkan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi, daripada galau mikirin kapan jodoh datang, lebih baik kita fokus memperbaiki diri. Jodoh akan datang pada waktu yang Allah tentukan, dan percayalah, waktunya adalah waktu yang terbaik. Nggak perlu khawatir atau takut ketinggalan kereta. Santai aja, keretanya nggak akan lewat sebelum waktunya. Teman-teman, kesendirian itu bukan kutukan, bukan tanda kita nggak dicintai Allah. Justru, dalam kesendirian ada banyak nikmat yang sering kita abaikan. Jadi, daripada sibuk galau, yuk kita bersyukur. Manfaatkan waktu ini untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Nikmat kesendirian itu nyata, dan kalau kita bisa melihatnya dengan hati yang penuh syukur, kita nggak akan merasa sendirian lagi. Karena sejatinya, selama kita punya Allah, kita nggak pernah benar-benar sendiri. Terima kasih sudah menyimak kajian ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.